setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Dan yang lagi, Allah itu baik, sungguh baik bagi. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mempersiapkan waktu, hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami sembah, kami puji Engkau. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu, karena kami tahu hidup kami milik-Mu, dan hidup kami telah Tuhan berkati hari lepas hari. Terlebih khusus Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mempertemukan kami, memperbolehkan kami
bersatu hati mengadakan kegiatan bersama kami dari keluarga kasih karunia di tempat ini Tuhan. Waktu yang baik ini akan kami pakai sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara ke dalam hati kami. Biarlah kami, Tuhan, berikan hikmat dan sinar terang-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Dalam keberadaan kami yang jauh dari sempurna dan bahkan penuh dengan kelemahan dan dosa, ampunkan kami Tuhan, agar kami layak mendengarkan dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Salam anak-anak sekalian. Termasuk remaja tentunya ya, termasuk muda-mudi. Baik, sesuai dengan rencana yang kita lakukan hingga pelaksanaan hari ini, kami diminta untuk menyampaikan renungan firman Tuhan dan memilih apa yang menjadi nats renungan atau tema renungan bagi kita pada pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan anak-anak, kita berada di sebuah daerah yang sungguh asri dan mungkin kita tidak temukan setiap hari, dan sungguh kita bersyukur kita semua dapat hadir dengan baik, sehat, dan sangat dalam sukacita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebagai renungan bagi kita, kami memilih dari kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3, kalau ada yang juga ingin membuka melalui handphone, kami beri kesempatan membuka Ratapan pasal 3 ayat 1 hingga ayat 7, kemudian ayat 20 hingga ayat 26. Ratapan 3 ayat 1 hingga ayat 7, dilanjutkan ayat 20 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Kita lanjutkan dengan ayat 20 hingga 26. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang tahu
kesedihan dalam kehidupan kita, begitu juga dalam bersekutu di tengah-tengah gereja. Ya, kita sama-sama tahu ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan, ada banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk memecahkan sebuah permasalahan. Inilah menjadi renungan bagi kaum bapak, bahwa kehidupan ini penuh dengan beban, ya. Kita tidak perlu berkecil hati, karena memang bangsa Israel juga mengalami hal yang sama, pukulan demi pukulan katanya, ya. Bahkan mereka menemukan jalan gelap, jalan buntu. Dan kita pun juga mungkin pernah mengalami jalan buntu, ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang agak seru, agak enak nih, karena bicaranya kepada kaum ibu. Kaum ibu, walaupun tadi sama-sama kita pahami bahwa sama-sama bertanggung jawab dalam keluarga, ya pastilah dengan kaum bapak. Tapi ada hal yang agak lebih menonjol dari kaum ibu, yaitu kaum ibu lebih menonjol dalam membina kesejahteraan keluarga. Sejahtera tidaknya keluarga itu rasa-rasanya ada di tangan ibu. Bapak-bapak setuju nggak? Enggak ya? Jadi kaum ibu itu, walaupun bapak-bapak ikut berperan, ya, berkontribusi dalam kesejahteraan keluarga, tapi sepertinya ujung tombak untuk itu adalah kaum ibu. Kemudian yang kedua, kaum ibu mengelola kebutuhan atau ekonomi. Jadi seberapa besar pun pencarian dari seorang bapak, si ibulah yang akan mengelola dengan baik. Setuju ibu-ibu? Nah, kalau yang enak-enak masih setuju. Bapak-bapak tinggal mencari aja, yang ngelola biarkan ibu-ibu. Kemudian yang gak kalah penting, memang bapak-bapak berkontribusi juga, tapi yang lebih menonjol, kaum ibu adalah mendidik. Mestinya gambaran didikan anak-anak itu lebih turun dari ibunya. Betul ya, tuh? Karena apa? Wajar ya, bapak-bapak kan sering keluar kalau bapak-bapak cari kerja, bekerja, kan begitu. Jadi ibu-ibu berikan hati dan pikiran dan waktu untuk mendidik. Nah, so pasti ya. Yang pasti lagi ya mengasuh anak. Bapak-bapak juga bisa sih, ya. Kemudian mengharmoniskan hubungan kekeluargaan. Kami coba-coba mikirkan bagaimana dengan hubungan dengan Pak Tua, dengan Tulang, dengan Amang Boru. Kayaknya ibu-ibu yang harus lebih berperan di sana. Walaupun bapak-bapak bisa, ya. Jadi mengharmoniskan hubungan dengan pihak lain diharapkan peran daripada ibu-ibu. Termasuk keharmonisan kita di manapun, ya. Mungkin di lingkungan tempat tinggal, mungkin di lingkungan gereja. Kalau bapak-bapak agak emosi, mestinya si ibu meredam, gitu kira-kira, ya. Kalau bapak-bapak agak suntuk, mestinya ibu-ibu merayu. Ya begitu dong, ya kan, agar hubungan itu senantiasa lebih harmonis. Dan ada benarnya keharmonisan itu lebih menonjol di tangan seorang ibu. Dia yang mempunyai kesempatan lebih banyak untuk itu. Lebih kurang itu, mungkin ada banyak ya peran ibu-ibu dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tapi kami coba mencatat itu tadi, ada beberapa. Kita fokus merenungkan ayat 20-26 ini kepada ibu-ibu. Merenungkan betapa besar
kasih setia Tuhan. Pertanyaannya, apa saja kesaksian hidup betapa Tuhan mengasihi kita? Kami persilakan ibu-ibu. Jadi contohnya, ketika misalnya kita mengalami katakanlah sakit, kita kemudian mendapat kesembuhan, ya. Betapa besar kasih setia Tuhan. Kalau kita menarik jangkanya agak panjang, ada yang kita sudah berusia 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, bahkan ada yang di atas 60 tahun. Kalau rekaman kehidupan kita sejak anak-anak itu bisa kita buka kembali, seandainya itu bisa kita ingat dan kita tonton kembali, maka kita akan mengetahui betapa besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Saya dulu waktu anak kecil pernah memanjat kelapa, ditimpa kelapanya, tapi saya tidak jatuh. Seandainya saya jatuh, mungkin saya nggak berdiri di sini. Itulah kira-kira contoh. Masih kecil nih, masih SMP. Ya, mungkin hal yang sering terjadi, ya. Fokus kita merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan. Dikatakan tadi bahwa tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Itulah renungan kita pagi ini yang kami coba bawa fokus sebagai kaum bapa dan sebagai kaum ibu. Secara renungan ini, jika kita telah merenungkan dua hal ini, maka renungan ini sebenarnya sudah 80% tersampaikan bagi kita. Temanya tadi adalah pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, penderitaan dan kasih Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Penderitaan ada, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Namun kasih Tuhan nyata dan selalu baru setiap hari. Dan kita imani dengan penuh harapan dan sukacita bahwa ada kemenangan, yaitu kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kalau dikonfrontir, dipertemukan antara kesedihan dan kesusahan dengan kasih setia Tuhan, mari kita imani bahwa kasih setia Tuhanlah pemenangnya. Ini harus kita imani dalam hidup kita, bahwa seberat apapun yang menjadi beban dan permasalahan bagi kita, kita imani bahwa ada kasih setia Tuhan. Pertolongan Tuhan melebihi semua beban dan kesulitan kita. Mari kita aminkan itu. Pertolongan Tuhan melebihi semua beban dan kesulitan kita. Pertolongan Tuhan memberi kelegaan. Kelegaan maksudnya kita jadi ikhlas, kita jadi berserah kepada Tuhan. Karena ada kondisi di mana kita tidak boleh memaksakan. Kita tidak boleh memaksakan atau berdoa berulang-ulang memaksa Tuhan. Yang dibutuhkan adalah kelegaan. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kerelaan kita. Kita tidak boleh memaksa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku A, B, C, D. Tidak bisa. Tetapi yang dibutuhkan adalah kelegaan. Kelegaan itu dari mana? Adalah pertolongan Tuhan. Ketika kita mengimani bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, maka ada kelegaan. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita dan selalu nyata. Di ayat 25 tadi dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, ini kata kunci juga ini. Kita memang harus berharap kepadanya, berharap kepada Tuhan. Dan kita juga harus mencari Tuhan.
jiwa kita harus tertuju kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat penutup kami mengutip apa yang tertulis firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Ini sebagai ayat penutup bagi kita. Dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga kasih karunia yang kita dapat berkumpul pada hari ini, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita dapat mencari Tuhan karena Tuhan berkenan. Kita dapat berseru kepadanya karena Tuhan itu dekat kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita, memberkati juga kita di dalam komunitas kita, baik saat ini maupun ke depan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan renungan singkat dari firman Tuhan yang menjadi ratapan kesedihan bagi kami ketika kami mengalami berbagai cobaan dan berbagai masalah. Ratapan bagi umat-Mu bangsa Israel. Begitu juga ratapan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, lewat firman-Mu, Engkau telah berkata bahwa kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Dengan itu Tuhan, kami berharap bahwa kasih setia Tuhan akan mengalahkan setiap kesedihan dan kepedihan yang kami alami. Dengan pertolongan Tuhan kami beroleh kelegaan. Dengan pertolongan Tuhan kami beroleh sukacita. Dan sukacita dari Tuhan akan memenangkan segalanya. Biarlah Tuhan renungan ini dapat menjadi kekuatan baru bagi kami menjalani kehidupan kami ke depan. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah persekutuan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami akan mengakhiri mendengar firman-Mu, tetapi kami akan terus mencoba merenungkan firman-Mu di dalam hidup kami dan melakukannya. Selanjutnya kami akan meneruskan kegiatan acara kami Tuhan. Izinkan kami menikmati keindahan alam di tempat ini. Izinkan kami Tuhan menikmati kebersamaan di antara kami lewat kegiatan apapun yang akan kami lakukan. Biarlah itu merupakan izin dari Tuhan dan kami dapat menikmati